Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, saya juga heran entah kenapa Ibu Irma Chaniago ini selalu membela keluarga ijazah palsu. Nah, kemarin saya sudah sajikan terkait dugaan ijazah palsu Pak Mulyono. Sekarang saya sajikan nih dugaan ijazah palsu anaknya, yakni Mas Gibran atau Pak Syamsul. Nah, kemudian ada video di mana kita harus mengakui, dan Ibu Irma juga harus mengakui bahwa Rocky Gerung itu tidak pernah salah dalam memprediksi, apatah lagi terkait IKN yang dia kemarin prediksi akan gini ke depannya. Kan saat itu Ibu Irma Chaniago ngata-ngatain Rocky Gerung dengan prediksinya tersebut. Tapi apa sekarang kita lihat dia terbuktikan. Jadi Rocky Gerung itu lebih cerdas daripada Anda, Ibu Irma Chaniago. Oke bosku, mari kita simak videonya. Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Rocky Gerung berbohong dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota. Setelah itu dia bilang periksa AMDALnya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, kan, jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kan itu aja kan. Ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ apa jumlah tikus yang mondar mandir di bawah situ. Lain. Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu. Ya itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Saya masih nggak bisa membayangkan ya kira-kira setelah Prabowo dilantik ini posisi Jokowi mau ngapain. Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden, ya Jokowi tidak punya power lagi, maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Penta City itu, dia jalan-jalan di situ, terus anak-anak muda ini kan tinggal 6 bulan pinok lelep. Ini kan bakal begitu di Wakanda. Apa dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Ini nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata makanya wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu. Ya wisata apa di situ kalau isinya hantu blau. Kan nggak ada apa-apa di situ. Agak lain. Dono benar secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Djiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Djiwandono, dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan. Begitu tuh. Nah tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran itu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo itu yang mau diterusin makan siang gratis. Kira-kira begitu kan kalau kita bayangkan siang gratis itulah janji politik dia. Dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Derajat Djiwandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya. Jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa
di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur, bro. Dasar setia baru bikin keputusan pindah. Kan itu Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. Ini dugaan jejak palsu 13 nih. tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini, Mas. Wisuda kan, Mas? Lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini di Sydney apa di Singapura, Mas? Ini di Singapura. Oh ya, Singapura. tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura, Asik. datengin ke sekolahnya. Ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya, Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Jika kita menilik dari laman Wikipedia atas nama Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, maka di dalam riwayat pendidikan Gibran kita dapat menjumpai bahwa Gibran merupakan alumni dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura, Universitas Bradford. Tetapi apakah benar demikian adanya? Marilah kita bersama-sama mencoba mempelajari data-data dan fakta-fakta yang ada terhadap pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Gaskan, Bang. Kebohongan riwayat pendidikan Gibran tidak hanya sekedar merupakan kebohongan biasa. Namun kebohongan tersebut memiliki aspek pelanggaran hukum Apa tuh? terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Pasal 169 huruf R tentang syarat pendidikan untuk menjadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Oh, minimal ijazah yang SMA ya. menyebutkan bahwa Tamat SMA. minimal harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian, di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka terhadap Pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut? Mari saya coba jelaskan dengan detail. Jelaskan, Bang. Saya dengan tegas langsung katakan bahwa pertama-tama ijazah sarjana Universitas Bradford yang ditunjukkan Gibran sebagai miliknya adalah palsu. Karena Mengapa saya berani mengatakan demikian? Simaklah penjelasan saya berikut ini. Ini adalah MDIS atau Institut Pengembangan Manajemen di Singapura. Dan ini adalah University of Bradford atau Universitas Bradford yang berada di Bradford, Inggris. Dan kampus MDIS ini pernah melakukan kerjasama semacam franchise dengan Universitas Bradford untuk beberapa program pendidikannya. Namun MDIS Singapura tetap mengeluarkan ijazah sendiri sesuai dengan program pendidikan yang diambil oleh para alumninya. Meskipun yang diambil adalah program dari Universitas Bradford. Dan inilah salah satu contoh bentuk ijazah yang diberikan kepada lulusan MDIS yang mengambil program dari University of Bradford. Seperti inilah bentuknya. oh ini Ada nih dua yang logo aslinya ya. yang tertera, yaitu logo MDIS dan logo Universitas Bradford. Bukan seperti ijazah yang dipamerkan oleh Gibran Oh, sebagai beda guys, miliknya. beda. Sangat jauh berbeda ya tentang logonya. Oke bosku, gimana tanggapan kalian? Apa kalian juga masih berpihak kepada keluarga dugaan ijazah palsu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.